Itu setiap kali ngasih makan Pak, kita fermentasi dulu. Nanti ada Pak paketannya dari kita. Itu satu kolam itu dapat 25 liter untuk fermentasi. Nah, 25 liter itu 1 liternya untuk 10 kilo. Jadi kalau jenengan sehari ngasih makannya itu 1 kilo contoh, berarti kan hanya butuh 100 mili. Caranya buatnya sore begini buat Pak, tadi sore ini buat untuk dipakan besok pagi, kan harus 12 jam. Jadi sore buat untuk besok, besoknya lagi buat untuk besoknya begitu. Nah, nanti itu setiap kali ngasih makan Pak, kita fermentasi dulu. Nanti ada Pak paketannya dari kita. Itu satu kolam itu dapat 25 liter untuk fermentasi. Nah, 25 liter itu 1 liternya untuk 10 kilo. Jadi kalau jenengan sehari ngasih makannya itu 1 kilo contoh, berarti kan hanya butuh 100 mili. Caranya buatnya sore begini buat Pak, tadi sore ini buat untuk dipakan besok pagi, kan harus 12 jam. Jadi sore buat untuk besok, besoknya lagi buat untuk besoknya begitu. Minimal 12 jam. Jadi itu tinggal dimasukkan, ditambahi air, bulat, pokoknya basah, udah diamkan Pak, jangan kena matahari untuk pakan besoknya. Begitu. Jadi fermentasi itu sebenarnya isinya adalah bagian flok Pak. Itu yang untuk menjaga bakteri di dalam kolam. Jadi di kolam itu ada bakterinya yang mengurai fases itu kotoran, sehingga menghindari bau kolam. Makanya teknologi bioflok itu ramah lingkungan. Yang pertama bisa di tempat padat penduduk, karena apa? Jenengan akan jarang nguras. Kalau ini udah pinter Pak, bahkan tidak akan nguras sampai panen. Nguras itu baru panen dikuras sudah. Selebihnya hanya mengurangi air, nambahi air, mengurangi air, nambahi air. Itu pun hanya 30%, dan itu tidak tiap hari atau tiap minggu. Bisa tergantung kondisi airnya. Nah, soal kondisi airnya bagaimana, ini yang dibutuhkan, dikurangi airnya atau ditambahi airnya nanti sambil berjalan. Sambil berjalan bibit masuk, 2 hari nggak usah dikasih makan, kemudian mulai dikasih makan. Nah itu mulai kita pembelajaran bagaimana ngerawatnya. Jenengan tanyakan semuanya dengan detail. Di situ sambil berjalan sampai kepada proses panen. Ada buku Panduan ya. kita belajar. Oh boleh, ada Pak, ada. Ada buku Kalau panduannya. bisa membuat grup biar enak. Iya, buatkan grup. Nanti biar dibuatkan sama Buatkan pun nonton papat. Ya minta nomornya HPPP maksudnya. nanti tinggal di situ tinggal nyampaikan. Jenengan yang perlu jaga adalah kondisi airnya Pak. Nanti kalau pH-nya mungkin sekalian jenengan beli, nanti kita kasih tahu pH yang bagus itu Pak di atas 7, di bawah 8. 7 sampai 8. Jadi kalau di atas 8 bisa jadi ini vlognya itu terlalu padat. Ketika vlog terlalu padat Pak, maka nggak usah dikasih makan ikannya. Puasa karena sudah makan di situ, biar habis dulu. Jadi makanan alami yang jadi vlog itu dari bakteri itu biar dimakan dulu. Atau kalau terlalu padat harus dikurangi. Kalau terlalu padat benar harus dikurangi, tambahi air lagi. Nggak usah nguras. Kalau stabil ya sudah, makan stabil. Ini yang perlu. Nah kalau hujan deras begitu, mungkin saking derasnya semalam hujan Pak, deras sekali. Ini biasanya asam Pak, asam tinggi. Asam tinggi itu pH-nya biasanya turun di bawah 7. Di bawah 7, 6, sekian atau 5, sekian begitu. Nah ketika itu juga dihentikan pakan. Kita urai lagi, kita tambahi lagi vlognya di situ. Bagaimana caranya nanti? Tapi minimal kan bisa kontrol sendiri Pak. Iya. Oh ini
oh bahaya Pak, nggak usah dikasih makan kan begitu, nanti nyampaikan aja di grup. Oh ini pH kita sekian begitu. Oh nggak usah dikasih makan Pak dan sebagainya, atau kita kontrol kan begitu. Kita akan kontrol minimal itu per minggu Pak. Jadi per minggu. Tapi ketika ada sesuatu yang urgent ya bisa langsung kita datangin. Apalagi kan dekat kan begitu. Jadi bisa kita cepat untuk datang dan melihat. Sama Pak, tamu-tamu saya itu juga dari Lumajang, sama kemarin malah 4 kolam kalau enggak 5 kolam gede-gede kolam tanah itu kena cacar air semua, bukan gurami. Hanya kita minta awal itu untuk menghentikan ngasih makan, baru kita datang untuk mengurangi air, kita isi lagi, kita lakukan pengobatan. Alhamdulillah hari ini sudah sembuh. Jadi seminggu aja udah sembuh. Nah kalau itu terlanjur ya mati Pak, karena akan muncul bintik-bintik putih dan sebagainya. Ya, terus caranya itu gimana? Ada Bu. Jadi itu sudah masuk ke, sebenarnya kalau penyakit itu kan dari kualitas air. Ya intinya kalau kualitas air terjaga insya Allah nggak ada penyakit. Cuma kalau nila itu lebih enaknya tidak seperti lele contohnya. Lele itu harus benar-benar konsentrasi kalau merawatnya. Kalau nila agak santai. Cuma nila itu kebutuhannya adalah aerator. Jadi aerator memang sangat dibutuhkan. Jadi semakin kuat aerasi maka semakin bagus di pertumbuhan ikan. Target kita Pak sebenarnya ukuran bibit yang kita tebar itu 2,5 bulan kalau normal. Kalau bagus 2,5 bulan sudah bisa panen. Maksimal 3 bulan lah. Tapi kita pakai angka paling, karena ini belajar ya Pak ya. Kita pakai angka paling tertinggi 6 bulan sudah. Padahal enggak sampai segitu. Jadi memang yang pertama tergantung bibit untuk jadi kualitas bibit dan sebagainya. Kita pakai bibit Mona Lisa Pak. Jadi yang siripnya agak kemerah-merahan itu. Oh yang itu ya. Itu Mona Lisa. Itu sudah lumayan Pak, lumayan besar sudah. Ada lagi yang bibit per kilo 100 ekor ada, per kilo 80 ekor ada, 70 ekor ada. Kalau yang kita tebar mungkin sekitar antara per kilonya 120-an, 100 sampai 120 ekor. Tapi nggak bisa ditinggal ya. Kalau jenengan ada grup nanti saya kirimkan gambar videonya. Ya, enak-enak di grup tidak langsung. Ada ukurannya di situ. Tapi nggak langsung. Ada bentuknya. Ya nanti harus Itu kalau sentiannya itu 912 Pak. Ya. 912. Pak, gelombang 2 kapan Pak? Sampai seminggu. sudah dipesankan, tinggal pengiriman jalan. Tenang. Aja panas. Bareng panennya bareng. Tiga barengnya panen ini ya. Panennya gak bareng. Iso 2,5 wae. Tapi saya yakin pasti pokoknya telaten Pak. Insya Allah panennya cepat dan panennya cepat sesuai dengan yang kita harapkan. ya. Jadi perikanan itu Pak ya memang kalau kita baca ya ada yang banyak bicara soal kerugian, Ya. ada yang bicara soal keuntungan dan lain sebagainya. Tergantung kita bagaimana fokus di usaha tersebut. Kalau enggak, usaha apapun kan pasti tidak akan jalan Pak. Ya contohnya saya lah, saya fokus di perikanan ya sampai hari ini Pak. Ya buktinya nambah terus kolamnya. Walaupun tidak di sini kan begitu. Tinggal ke sawah enggak apa-apa.